mau apa lagi, kita tidak mendapatkan asupan perdebatan yang cukup di ruang publik menyangkut dengan sebuah agenda yang maha besar bernama Pilpres. Sorry teman-teman sekalian, saya lakukan pembukaan dengan seperti ini. Yang diperdebatkan adalah soal JIS. Enak beneran gua tentang itu. Sorry, saya gunakan kalimat ini. Enak betul saya mendengarkan perdebatan menyangkut dengan JIS apakah layak atau tidak. Dan kemudian ujungnya adalah apakah Anies bertanggung jawab, profesional dan seterusnya. Betul-betul saya sangat tidak nyaman dengan itu. Udahilah kemudian masalah-masalah sepak bola ini digeret-geret ke arah politik. Lebih baik kita fokus saja ke Piala Dunia. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita mengarah ke Piala Dunia harusnya adanya kesepakatan bahwa kita semua sepakat jangan lagi sepak bola ditarik ke ranah politik. Karena kalau kemudian intervensi politiknya terlalu tinggi, ini akan jadi Piala Dunia kedua yang gagal di Indonesia digelar gitu setelah Piala Dunia U20. U20 gelar kan batal digelar karena urusan politik. Gitu. Itu menarik sekali ya persoalan polemik stadion ini. Ya semua punya argumentasi, tapi alangkah baiknya saya pada posisi bukan membela Anies ya. Kalau semua orang karena hasrat kekuasaan kemudian menegasikan sebuah karya anak bangsa, menurut saya itu tidak fair juga. Akhirnya bangsa ini terus larut dengan kebencian, dendam, bahkan sampai coba menihilkan sebuah karya. Itu tidak fair. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, PDIP, DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan panitia khusus, Pansus, untuk mendalami perencanaan hingga pembangunan Jakarta International Stadium JIS yang dibangun era Anies Baswedan. Usul itu disampaikan Rio merespons polemik JIS yang mencuat. Belakangan, perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris Buro Happold membantah kabar terlibat dalam mendesain JIS, bentuk pansus JIS jika dipandang perlu. Apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan, sekitar 4,4 triliun rupiah dari PEN dan APBD DKI, kata Rio saat dihubungi. Senin, 10/7, menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Buro Happold itu menunjukkan ada malpraktek dalam perencanaan dan pembangunan JIS. Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya. Katanya, Buro Happold sebelumnya membantah kabar terlibat dalam pembangunan JIS. Buro Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian, kata Buro Happold dalam keterangan tertulis. Minggu, 9/7, perusahaan asal Inggris itu menjelaskan mereka pernah bekerja sama dengan Jakarta Konsultindo, Jakon, pada 2018. Saat itu, Jakon meminta mereka membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi. Buro Happold membuat panduan desain dengan memperhatikan standar FIFA. Namun, Jakon menunjuk pihak lain untuk mendesain JIS. Menurut Buro Happold, desain itu tak sesuai panduan yang mereka buat. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah, ujar Buro Happold. Ya, ini jadi dramanya makin panjang, drama kolosal ala Korea ini kan. Tiba-tiba Buro Happold datang dan kemudian memberikan pernyataan, dan pernyataannya juga multitafsir gitu kan. Artinya, Buro Happold tidak menjelaskan bahwa apa saja misalnya yang tidak sesuai dengan standar, sehingga kemudian acuannya jadi jelas. Ini kan kemudian akhirnya banyak yang menafsirkan apakah yang tidak sesuai dengan standar itu rumputnya, atau yang tidak sesuai dengan standar ada infrastruktur lainnya. Ini penting. Yang menarik juga, Buro Happold sebelumnya memajang foto stadion Jakarta International Stadium dalam situsnya. Kemudian ketika ramai polemik ini tiba-tiba hilang. Iya betul, sempat dihapus sementara begitu. Iya, dihapus sementara, kemudian menyatakan klarifikasi, baru kemudian muncul lagi gitu kan. Agak menarik sih kalau kemudian mau diinvestigasi, ini akan sangat seru. Jadi DPRD ini jangan lebih baik menginvestigasi ada apa dengan Buro Happold ini kan. Pada saat konferensi pers, JIS tidak layak. Belum apa-apa, sudah ada penghakiman, JIS tidak layak. Jadi bagaimana kita bicara standar FIFA, sementara FIFA-nya sendiri belum diminta untuk memverifikasi. Iya, makanya yang soal JIS sih sangat disayangkan menurut saya sih. Ini kualitas stadion yang luar biasa, bahwa konsepnya kan
sama seperti sepak bola belum final. Jadi kalaupun ada yang kurang di sisi luar stadionnya, itu hal-hal yang menurut saya sih nggak perlu jadi polemik, nggak perlu jadi perdebatan yang mendiskreditkan JIS, yang kemudian JIS seolah-olah barang hebat yang terpinggirkan, seolah-olah jadi alergi tapi bukan karena sudut pandang sepak bola menurut saya. Karena sudut pandang yang politik lain. Ya. Karena kalau hal-hal itu secara teknis menurut saya sih sesuatu yang bisa disiasati. Bayangin kan paradoksnya PSSI kan. Sekjennya waktu itu bilang JIS nggak memenuhi standar FIFA ya. Iya. 2022 kalau nggak salah. Waktu mau lawan Curaçao. Sekarang mohon maaf, sementara PSSI suka pakai Pakansari yang kalau hujan banjir lapangannya tergenang gitu kan. Yang harus dicangkul dulu. Jalan aja paham. Kita tidak butuh dengan pernyataan Burhapold, yang kita butuh adalah komunikasi yang baik antar pihak terkait. Karena kalau dengan komunikasi yang baik, apapun yang mau dibenahi pasti akan selesai. Ini kan kemarin tidak mau dibenahi, tapi kemudian diberitakannya, didramatisir, sehingga kemudian pihak-pihak yang masuk ke dalam kaitannya dengan politik. Misal, kita harus membenahi cara infrastruktur adalah akses stabilitas stadion, yakni pintu masuk yang cuma satu pintu, kemudian juga transportasi yang agak sulit kalau kemudian penonton harus memarkir mobilnya di Stadion Jakarta International Stadium. Nah ini wajar. Tiba-tiba yang datang adalah vendor rumput, kemudian bicara soal rumput harus diganti gitu. Dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian orang paham. Kenapa? Karena vendor ini Pak Kamal ini kan sebelumnya sudah ditawarkan untuk ngurus ikut tender rumput JIS. Kemudian dia tidak ikut karena dia merasa sulit, bukan bidangnya dia untuk menanam rumput hibrid. Gitu. Jadi menurut Burhapold itu memang terbiasa bangun yang standar FIFA. Ya tentunya kan dia kelas dunia ya, desain untuk kelas dunia kan nggak mungkin dia bangun asal-asalan gitu. Dia bangun Tottenham Hotspur Stadium yang kelasnya ya dunia juga. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba bangunnya yang ecek-ecek gitu di Jakarta. Penduduknya 240 juta, disorot dunia gitu. Tiba-tiba dia bikin, kita bikin asal-asalan aja deh, kan nggak mungkin. Dan memang mereka terbiasa kalau di websitenya Burhapold memang mereka udah bilang bahwa ini kita buat sesuai dengan standarnya FIFA. Iya ya, tadi. Nah, balik kepada istilah tidak sesuai standar FIFA, sekarang kita bicara dalam koridor bola. Apakah JIS sesuai standar FIFA? Maka logika bola kita berpikir gini, Burhapold adalah konsultan yang sangat punya reputasi di dunia internasional terkait konsultasi engineering maupun juga proyek-proyek besar seperti stadion bola. Bukan cuma stadion Tottenham Hotspur, tetapi juga stadion Arsenal, Emirates. Lalu juga yang saya coba baca, saya coba lihat hasil karyanya adalah stadion Olimpiade 2012 London, itu juga Burhapold. Lalu juga stadion-stadion lain, kalau sekarang dia sedang bikin stadion baru Everton. Jadi dia punya reputasi. Kalau dia punya reputasi seperti itu sebagai perusahaan konstruksi sejak tahun 76, maka sangat beresiko kalau dia begitu gegabah di JIS gitu kan.